Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kusnul Hakim, NIM 6302020050 dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Rumah Kos Putra. Yang pertama, latar belakang. Daerah yang mempunyai letak yang strategis dengan banyaknya pelajar atau mahasiswa dari luar daerah menjadi salah satu aspek yang mendorong para pelaku bisnis mencoba untuk memberikan fasilitas tempat tinggal yang menunjang. Salah satunya adalah tersedianya tempat tinggal bagi orang-orang yang melakukan aktivitas. Hal ini menjadi latar belakang bagi pengusaha untuk menyediakan tempat serta fasilitas pendukungnya berupa pembangunan atau merenovasi rumah menjadi rumah kos di daerah sekitar kampus atau daerah perkotaan atau daerah yang dekat dengan pabrik. Selanjutnya, peluang bisnis. Berbisnis rumah kos adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi di kota-kota yang notabene-nya sebagai kota pelajar. Banyaknya pelajar atau mahasiswa yang berasal dari luar daerah menjadikan usaha rumah kos ini semakin diminati. Selain penghasilan yang terus mengalir setiap bulan atau tahunnya, sebagai usaha jangka panjang, yakni pemilik rumah kos dapat menikmati keuntungan dari terus naiknya nilai tanah. Bisa jadi semakin naik nilai tanah, semakin besar harga sewanya. Kemudian dengan menekuni bisnis kos ini, kita akan mendapatkan untung yang berlipat. Pengelolaan usaha kos ini pun juga tidak begitu rumit. Dengan manajemen yang sangat sederhana, kita sudah bisa menjalankan bisnis ini. Bisnis rumah kos ini adalah bisnis klasik untuk memenuhi permintaan rumah penginapan bagi para pendatang yang semakin meningkat. Selanjutnya, potensi bisnis. Bisnis rumah kos sangat cocok untuk orang yang akan menjalani masa pensiun. Jadi, setelah balik modal, bisa menikmati hasil pada hari tua. Namun, jika terjun di bisnis kos ini, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan secara cepat. Karena investasi awal yang tergolong besar dan juga balik modalnya lama, yakni sekitar 5 hingga 6 tahun. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, lokasi rumah kos strategis karena dekat dengan fasilitas umum, seperti kampus atau pabrik atau di daerah perkotaan. Yang kedua, fasilitas rumah kos yang menarik dan lengkap. Fasilitas rumah kos ini terdiri dari kasur, loker, meja kecil, dan kursi. Yang ketiga, akses jalan yang baik, lancar dan bebas dari macet. Yang keempat, menggunakan air PDAM. Yang terakhir, harga relatif terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Mahalnya harga tanah karena lokasi cukup strategis. Yang kedua, kapasitas listrik yang terbatas sehingga pemakaiannya harus sehemat mungkin. Misalnya jika pakai listrik pulsa maka harus hemat. Kalau tidak hemat maka akan boros. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyaknya tempat kos namun tidak memiliki fasilitas penunjang kepuasan konsumen. Seperti yang menyediakan kos hanya kamar saja, untuk kasur, loker gitu bawa sendiri. Yang kedua, kurangnya tempat kos yang menyediakan fasilitas yang bagus namun memiliki harga tinggi. Yang ketiga, tempat yang strategis untuk membuka usaha rumah kos. Yang keempat, threat ancaman. Yang pertama, banyaknya rumah kos yang harganya lebih murah. Yang kedua, banyak rumah kos yang memiliki akses menuju kampus yang lebih dekat. Yang ketiga, para pengguna sering menyalahgunakan rumah kos tersebut.
Misalnya untuk tempat prostitusi, penjualan narkoba, atau persembunyian teroris. Yang keempat, perawatan fasilitas kos kurang diperhatikan oleh penghuninya. Selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar, keuntungan investasi rumah kos selain permintaan pasar cukup tinggi juga menghasilkan pendapatan tambahan rutin setiap bulannya karena masih banyaknya masyarakat khususnya mahasiswa yang membutuhkan rumah kos. Maka kondisi pasar inilah yang dibidik dalam pembangunan rumah kos. Selain motivasi investasi, diharapkan banyak calon penyewa yang berniat untuk menghuni rumah kos yang baru ini. Selanjutnya, faktor analisis pasar. Pertama, faktor permintaan. Perkembangan usaha rumah kos sejak dahulu memang cukup meyakinkan, disebabkan oleh lokasinya yang strategis dengan seperti dekat dengan kampus atau pabrik. Yang kedua, lingkungan yang asri. Ketiga, bersih dan nyaman. Sasarannya kepada mahasiswa dari luar daerah, karyawan yang rumahnya jauh dari pabrik atau dan yang ketiga masyarakat umum. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, memasang MMT bertuliskan terima kos putra di pinggir jalan. Kalau ingin yang lebih murah bisa pakai kertas terus dilaminating dan ditempelkan di pinggir jalan. Yang kedua, mengiklankan di media sosial seperti WhatsApp atau Facebook. Yang ketiga, mulut ke mulut. Yang keempat, membuat alamat kos di Google Map. Yang keempat ini sangat penting ya, karena masyarakat yang dari luar daerah bisa mencari di Google Map, jadi nanti bisa mengetahui kalau di daerah tersebut ada kos-kosan. Kemudian ada pembiayaan. Yang pertama, luas tanah yang dibutuhkan kurang lebih 150 meter persegi. Harga per meter perseginya kurang lebih 2.500.000. Jumlah yang dibutuhkan untuk membeli tanah kurang lebih 375 juta rupiah. Untuk pembangunan kamar ini termasuk harga tukang dan bahan baku. Biaya pembersihan tanah 11.000 sekian untuk 1 meter perseginya. Misalnya 150 meter persegi kurang lebih 1.700.000. Untuk pemasangan pondasi 1 meternya 835.000 sekian. Yang dibutuhkan 78 meter, berarti membutuhkan 65 juta. Yang selanjutnya pemasangan dinding 77 juta, dan selanjutnya ya, jumlah yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 167.999 sekian. Untuk pembangunan kamar mandi kurang lebih sama ya, yang dibutuhkan 30.500 sekian. Jumlah keseluruhan untuk bangunan kurang lebih 198.533.309. Untuk jumlah ini adalah jumlah untuk biaya tukang dan juga biaya bahan baku. Dengan sistem tukangnya borongan, berbeda dengan sistem tukang harian yang semakin lama semakin mahal untuk biaya tukangnya. Selanjutnya untuk isi kamar seperti kasur busa, loker, meja, bantal, spray kurang lebih 13.920.000. Total keseluruhan mulai dari tanah, biaya pembangunan, dan untuk biaya fasilitas kurang lebih 587 juta sekian. Untuk denahnya kurang lebih seperti ini. Pintu masuk ada di kanan, langsung terhubung ke parkiran dan kamar-kamar. Untuk WC atau toilet berada di luar, di paling belakang. Selanjutnya, estimasi pendapatan. Jika satu kamar dihargai 350.000 per bulan
dan dalam keadaan isi semua, per bulannya mendapatkan 2.800.000. Untuk per tahunnya 33.600.000. Pengeluaran per bulan meliputi air dan listrik kurang lebih sebulan menghabiskan Rp500.000. Untuk per tahunnya yaitu Rp6 juta. Yang kedua, pengeluaran untuk uang kebersihan per bulan kurang lebih 50.000, untuk per tahun 600.000. Keuntungan per tahun kurang lebih sekitar 27 juta. Dapat disimpulkan dengan berbisnis rumah kos ini sangat mudah dan menguntungkan. Bisnis apapun asal dilakukan dan ditekuni dengan sungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.